Salam dan salam tercurahkan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, para pengikutnya yang kita seluruh umatnya telah mati menjadi masyarakat selamat dan segalanya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pengajian kemarin, yaitu masih tema ta'allumul ilmi lillahi ta'ala, yaitu belajar ilmu yang bukan karena Allah Ta'ala. Wa min katmil ilmi wa min ay'amala wa la ya'mal. Dan di antara orang yang mengumpat ilmu dan orang yang belajar ilmu dan tidak beramal. Kemarin sudah dibacakan sebagian hadisnya, lanjut ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam az-zabana tasra'u ila fasaqatil qulub minhum ila ibadatil awsan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zabanya, apa zabanya? Zabanya itu neraka Zaban. Malaikat zabanya. Asra'u ila fasaqatil qulub. Itu cepat kepada orang yang fasiknya di qulub. Minum ila ibadatil awsan, dia itu orang yang menyembah berhala. Faqilum laysa man ya'malu kama ya'mal. Kemudian dikatakan lalu kepada para sahabat, laysa man ya'lamu kama lam ya'lam. Jadi orang yang beramal itu orang yang tidak beramal, tentu orang yang tidak beramal. Yang dimaksud sini yaitu malaikat Zabannya itu begitu bergegasnya kepada orang yang fasik dan kepada orang yang menyembah berhala. Fayaqulu lahu bina qablidatil awsan. Dikatakan oleh sahabat, saat dulunya menyembah berhala sebelumnya. Sahabat kan sebelumnya kafir ya, banyak orang kafir menyembah berhala. Fayaqulu laysa man ya'lamu kama la ya'lam. Yang dimaksud sini yaitu orang yang tadinya tidak tahu kemudian tahu, itu enggak masalah. Orang yang menyembah berhala tadinya kan belum masuk Islam, menyembah berhala. Tapi bagi orang yang tahu tapi tidak memperhatikan, tidak mengamalkan, ini bagian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Masalul ladzina ya'maluna as-sakhara wa yansawnahu." Perumpamaan orang yang beramal, yang tahu atau yang mengajarkan kepada manusia tentang kebaikan, wa yansawnahu, dan melupakan diri sendiri. Kama salus sirat yudi ulin nas wa yahrikun nafsa. Ibarat kalau surat itu lilin ya, lilin bisa menerangi orang tapi mau apa, untuk diri sendiri kebakar. Ini tidak boleh itu ya. Orang yang mempelajari ilmu atau orang yang mengajarkan ilmu untuk orang lain tapi dia untuk diri sendirinya melupakan. Jadi kita mengajarkan orang lain tentang kebaikan tapi untuk diri sendiri juga melupakan. Itu ibarat kama salusrat yudi ulin nas wa yahrikun nafsa. Jadi menerangi orang lain seperti apa itu lilin menerangi orang lain tapi untuk dirinya kebakar. Lilin kan gitu, bisa lilin menerangi orang lain tapi untuk diri sendirinya kebakar. Ini tentang ilmu. Jadi sudah dijelaskan sebelumnya para ahli hadis itu sebelum menerangkan tentang kitab apa itu sekitab terlebih dahulu diterangkan tentang ilmu. Ini tadi menjelaskan tentang orang yang belajar ilmu bukan karena Allah. Laisa li ghairi wajillah. Di antaranya itu orang belajar, orang yang mengajar kepada orang lain tentang kebaikan tapi melupakan untuk diri sendiri. Itu ibarat lilin bisa menerangi orang lain tapi diri sendirinya kebakar. Tahu kan ini lampu teflon. Itu kayak jargoni nggak, Kak? Iya, jargoni. Sama. Bisa beda. ngajarin tapi ya
tapi orang lakone sama. Jadi untuk diri sendiri lupakan. Sama kayak jargonnya. Ini contoh yang belajar bukan karena Allah. Bahaya. Punya ilmu, memang ilmu harus dicari, tapi kalau dicari yang lebih sulit itu menjaganya. Di sini itu kemarin dijelaskan tentang apa itu? At-targhibu fit thahar. Qala ta'ala fi rijalin yuhibbuna yatahharu wa yuhibbul mutatahhirin. Kata Allah itu mencintai orang yang bersuci. Ini kita berkata. Jadi kita habis wudu lagi menjaga wudu ini dosanya akan diampuni kamu. Hah? Saya itu tayamum. Di sini. Orangnya fi rijal yuhibbuna at-tahharun wallahu yuhibbul mutatahhirin. Jelas kan? Sungguhnya Allah itu suka kepada orang yang bersuci. Makanya apalagi habis wudu batal hadas wudu lagi dijaga. Wa qala sallallahu at-tuhur nisful iman. Ini ada sebagian mengatakan ada yang baca hadis ada kaul ulama ya. Tapi karena ini manfaatnya baik, jadi kita ambil fadilahnya aja. Jadi keterangan ini at-tuhur nisful iman. Di sini dijelaskan qala sallallahu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak sebagian ulama mengatakan ini bukan hadis. Tapi kita ambil manfaatnya. Bebersih sebagian daripada iman. Wa qala salam bunyatinu ala nadhafah. Kata Rasulullah SAW, bunyatinu agama didirikan ala nadhafah, di atas bebersih. Jadi agama itu berdiri di atas bebersih. Jadi kita harus sering bersih tohar. Wa qala sallallahu miftahus shalat tuhur. Jadi awalnya sholat ya suci, wudu hadas besar. Kalau kita wudunya udah beres, apa toh hadas besar juga harus beres juga. Kalau kita lupa tadi malam mimpi basah, tiba-tiba paginya nah ini biasa sholat harus diulang kembali. Atau lupa biasa kita habis mandi kita langsung pakai handuk langsung keluar ya, nggak wudu apa ya kalau ya di musola nggak wudu lagi lupa. Kalau dia lampau yang terfikir al asr qadim, asalnya kita belum wudu, jadi kita harus ingat saya itu tadi udah wudu belum gitu ya. Jadi kita harus wudu. Kalau di dalam poin fikirnya al asr qadim, asalnya kita belum wudu. Jadi miftahus shalat at-tuhur. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat harus bersih dulu. Tidak sah kalau kita tidak wudu. Kalau kita kena hadas besar harus mandi. Tahu bang hadas besar? Bisa caranya? Bisa niatnya? Nawaitu ghuslan li raf'il hadatsil akbari fardillah ta'ala. Kalau dari haid, minal haid, minal jinabati, minal nifas. Ini keterangannya panjang. Ini perlu bagi seorang suami. Jadi dijelaskan tadi at-tuhur nisfuliman, yaitu wudu itu bersih atau suci itu separuh daripada iman. Jadi kalau kita orang beriman, kita harus selalu suci bersih. Baca Quran harus wudu. Bunyatinu ala nadhafah. Islam didirikan di atas
kebersihan. Wa qala sallallahu miftahus shalah at-tuhur. At-targhibu fi siwak. Qala sallallahu alaihi wasallam lan usila rakaatini bisiwakin ahabu ilayya min an usalliya bi sab'ina rakaatan fi ghairi siwakin. Penting banget siwaknya. Jadi seandainya aku sholat 2 rakaat dengan siwak itu lebih disukai bagiku. 2 rakaat pakai siwak lebih suka kata Rasul daripada 70 rakaat tapi tidak siwak. Siwaknya. Kayak erok itu yang dari Arab. Siwak. Coba 2 rakaat kata Rasul lebih disukai yang pakai siwak daripada 70 rakaat tapi tidak pakai siwak. Nah, ini kita harus bisa membedakan apa yang harus kita perhatikan tadi itu antara sunnah dan wajib. Kalau kayak para shopping gimana? Nggak ada giginya, nggak apa-apa. Dimut. Bisa. Di lidah bisa. Hah? Di lidah. Ya kan di terus di ini. Lak-lakan. Di lidah dulu. Lak-lakan. Ya kalau susah-susah mah ini aja Pak, apa? Gigi. Kalau gosok gigi kan kita kan udah bersih gigi. Kalau siwak itu kan begitu kita mau sholat ya. Beda tuh. Iya. Siwak sama gosok gigi beda. Kayak itu mau nih. Ya Pak, kalau di belakang di kita ada baca al-afdalu bil iraq dengan kayu apa? Irak. Ya. Ada bisa jual. Nah, kalau tidak bisa dikunyah kosinin dengan sesuatu yang agak kasar, kayu makonnya dia apa bisa. Sesuatu yang kasar itu yang utama. Kalau nggak biar dulu pakai sorban aja gosok-gosok ya. Pakai bambu sih. Bisa. Dikunyah kosinin dengan sesuatu yang kasar itu kalau dilihat baca itu tidak. Tapi memang suatu yang pahalanya nilainya besar memang berapa? Sama ini siwak. Padahal 2 rakaat Bang, 2 rakaat kalau pakai siwak itu lebih disukai Rasulullah daripada 70 rakaat. Kata Rasul. Besok dagang siwak kan? Ya. Ya sih kalau bisa. Jadi dari Jakarta membawa siwak. Siwak juga termasuk tohat. Kata Rasul, "Wa an asyqa 'ala ummati la faradtu 'alaihim siwak." Nih, kata Rasul. Seandainya aku tidak memberatkan kepada umatku, la faradtu 'alaihi siwak. Mestinya aku akan memfardukan siwak kepada umatku. Cuman kan takut berat ya, kata Rasulullah. Berarti begitu pentingnya siwaknya. Sunahnya begitu besar. 2 rakaat tanding 70. Makanya berat. Boleh. Bila belum pakai ini juga enggak apa-apa, ini sorban. Makanya beli kayu berapa? Siwak Bisa beli tak? Bisa beli tak? Beli yang banyak. Iya, yang ada. Kita praktekkan. Iyalah. 5.000. Tapi dikumbah. Jangan pakai aja begini bau cukup. Dikumbah terus kalau mau dikumbah. Lau an asyqa ala ummati la faradtu 'alaihim siwak inda kulli salatin ka faradtu 'alaihim wudu, sebagaimana difardukan wudu gitu. Kalau tidak takut, kata Rasul tidak takut memberatkan kepada umatku, jadi begitu pentingnya siwak. Cuman tidak boleh kalau udah bagi yang saum apa itu udah lingsir ya, udah zuhur sono terus Pakai siwak dicelupin sirup ya. nah itu amis. Marjan. Wa qala sallallahu alaihi karamallahu wajha as-siwaku yazidu fil hifzi wa yadhibul badgham. Kata Sayyidina Ali, siwakan itu, siwak itu jadi menambah hafalan. Kita yang bisa dedel, pansan kita dedel terus ya. Oh, Udah beli tak? beli. Biar agak pintar tak? Ya agak pintar. Jadi
gampang hafal nggak kalau pakai siwak? Wa yadhibul balgham, dan menghilangkan apa tuh? Bau mulut. Bukan ya, bau mulut juga, terus apa, otaknya jendela, apa cara ya? Bloon. Roon. Jadi pinter. Ya, jadi pinter ya. Itu kan yang bloon. Menghilangkan itu sifat dedel. Jelek. Iya, sifat dedel. Ya bloon on. Iya, sifat bloon menghilangkan itu. Jadi tambah hafalan kita kalau kita makan siwak. Ya itulah, setiap yang ada nilainya mesti kita berat untuk melaksanakan, ya kan? Ya, siwak, sholat jamaah itu berat. Terutama yang sunat, kalau wajib udah jelas ya, wajib. Berat. Jadi kalau bisa jangan seperti lilin menerangi orang tapi dirinya sendiri kebakar. Emang susah untuk mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini jelas, ini tadi tentang siwak udah ya, toharo ya. Kita sebelum wudu, sebelum sholat harus wudu dulu. Hafal fardunya wudu, Pak? Hafal? Ada yang belum hafal? Hafal lah ya. Fardu wudu pertama yaitu niat ya. Apa? Niat. Kedua, niatnya bisa niatnya nawaitul wudu itu lafaznya sebelumnya. Nawaitul wudu alirafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Nah, kalau itu mah terserah Pak, pakai bahasa Sunda Bapak pas membasuh muka, saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardhu karena Allah, atau saya niat wudu untuk dibolehkan sholat. Kalau niatnya nggak terlaksanakan gitu. Lafaznya nggak apa-apa. Karena di hati Asal dia itu untuk membantu. Nawaitul wudu alirafil hadasil asghari. Itu untuk membantu. At-talaffuz sunnatun. Melafatkan itu kan sunnah. Yang ini mah di sini nggak diucapkan saya niat bukan, tapi di hati. Jadi niat itu di hati Pak, nggak ada niat itu. Itu sebelum apa pas? Nah, ini yang pertama tadi nih niat. Yang kedua basuh muka, yaitu baru niatnya itu baru basuh muka kayak sholat, baru takbir. Tuh niatnya. Basuh muka pertama Pak. Jadi basuh muka pertama itu wajib. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil, batuk, kalau belum beres niatnya jangan dilepas kali ini. Baru ngambil air yang kedua. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Yang ketiga sama Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Jadi yang wajib itu yang pertama tadi. Kedua, basuh tangan. Wajibnya berapa kali? 1 kali. Sunahnya 3 kali. Wajibnya 1 kali. Terus kalau tangan kanan bacanya gimana? Allahumma a'tini kita biyamini wa hasibni hisabai yasir. Kalau tangan kiri Allahumma la tu'tini kita bishimali wala imwaru dhuhri. Kalau niatnya itu kita nggak hafal bacaan muka, telinga, tangan. Itu sunnah Pak, bacaan sunnah. Yang wajib mah itunya aja, basuh tangan aja. Ntar kalau mau dihafalin boleh. Ini artinya apa coba? Allahumma a'tini kita biyamini wa hasibni hisabaya surah. Ya Allah, berikanlah catatan amal kebaikan saya lewat tangan kanan dan dengan hisab ini. Ini kalau tangan kiri, Allahumma la tu'tini kita bishimali wala min wara'i dhuhri. Ya Allah, berikan apa? Jangan kau berikan buku catatan amal saya di tangan kiri saya. Wala min wara'i dhuhri, atau di belakang punggung. Terus apa? Di rambut. Nah, kalau ini mas sunnah Mbak. Masuk telinga sunnah ya. Rambut ini mau di sini boleh. Yang penting akar rambutnya kena Pak. Tapi masa harus susah-susah harus sini juga masih gitu. Boleh mau di sini boleh. Tapi yang sunnah yang wajib harusnya dari salah satu akar rambut harus ada yang kena basah. Cuma jangan dipopok di sini aja, pementar rambut depan. Jadi yang intinya
akar rambutnya harus kenapa? Asal itu kan. Walaupun itu botak kan. Iya, walaupun itu botak. Kira-kira Jangan banyak-banyak kalau botak masuk angin. kalau botak. Doanya gimana? Allahumma harim syari wa basyari 'alan nar. Ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulitku dari api neraka. Allahumma harim syari wa basyari 'alan nar. Terus kaki, kalau telinga sunnah tadi ya, telinga sunnah. Terus kaki kanan. Allahumma sabit, satu kali yang wajibnya itu satu kali. Jadi yang 3 kali itu sunnah. Allahumma sabit qadami ala sirati ma aqtani ibadil sholihin. Ya Allah, tetapkanlah telapak kakiku di siratal mustaqim ya, beserta telapak kaki orang-orang yang soleh. Hah? Saya Saya di grup lah. itu betul nulis tuh. YouTube lah. Terus masuk kaki kiri, kaki kiri ya. Allahumma inni a'udzubika an tazula qadami ala sirati finnari ma'aqtami munafiqin wa musyrikin. Allahumma inni a'udzubika ya Allah, lindungilah aku tergelincirnya kakiku ya di siratal mustaqim serta tergelincirnya orang-orang munafik dan orang kafir. Adapun pertama kita basuh tangan, Umur itu sunat, itu kumur, sunat hidup. Basuh tangan kayak gini ada doanya. Allahumma nas'aluka al-yumna wal barakata wa na'udzubika min su'umi wal halaka. Allahumma inna nas'aluka al-yumna wal barakata, ya Allah sama keberkahan tanganku. Minas su'umi wal halaka, dari perbuatan jelek dan kerusakan. Dia nggak menyolong lah gitu, nggak maksiat korupsi gitu. Korupsi gitu. Nah, terus kumur Allah maskini min haudin nabika. Sunah Mbak kalau kumur Mbak. Ini sunatnya ya. Tinggal sunatnya untuk sebelum wudu tuh Mbak. Kita disunatkan cuci tangan kedua tangan. Habis itu berkumur. Berkumur artinya Allah maskini min haudin nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah minumkanlah aku kelak nanti dengan telaganya Nabi Muhammad SAW. Terus hidung 3 kali. Kalau bisa disedot Pak, disedot. Ya kalau pertama ya salah. Allah marifni raihatal jannah. Ya Allah, ciumkanlah aku ciuman baunya surga. Itu sunahnya itu Pak. Itu sunahnya tentang to'al. Jadi sebelum sholat Pak, habis duduk terus siwak. Dia darah giginya nggak apa-apa. Ustaz, tadi kan Allah menyukai orang yang bersuci. Lalu salah satunya terus mandi besar juga. Satu lagi, mungkin pakaiannya. Iya. Kalau pakaian kan kita misalkan dalam perjalanan atau kita bertamu nih, yang dikunjungi itu tamunya itu punya anak kecil. Kadang dia kan suka ngompol ya. Apakah itu terus nggak dibersihin? Kita kan nggak tahu nih. Kan ya kalau nggak tahu nggak masalah Pak. Kalau nggak tahu nggak masalah. Najis yang nggak. Kalau kita tahu, oh ini najis loh. Jadi selama kita memakai pakaian yang kira-kira mau dipakai sholat, kita jaga dari najis. Jangan jadi, wah ini saya mau kerja nih di pabrik, tapi ntar buat sholat pakaian ini yang kita pakai ya. Yuk jangan main di teletong Pak. Ya kalau main di teletong ya anda. Jadi jaga kan, berarti kita jaga ya, gitu. Ya kan? Ya itu kita menjaga, makanya jaga, ya, jaga kesucian kita. Baik segi kita kan kalau sebelum sholat kita harus suci badan, pakaian, dan tempat. Tempatnya yang kita sholati kira-kira suci nggak nih? Sekarang kita sholat di hutan, di ini. Makanya kalau kencing pun kita harus hati-hati kalau celana kita memang mau dipakai lagi ya. Takutnya kita kena petikan air dan kencing. Sebagaimana kisah yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, yaitu beliau itu melewati 2 makam, ya, ke pohon kurma. Itu di dalam makam itu menjerit-jerit Pak, teriak-teriak, lagi kena adab kubur Pak. Kalau sahabat nggak ngerti Pak, hanya Rasul.
kenapa ya Rasul nangis gitu terus ambil kelapa kurma. Di sini ada 2 makam. Makam yang satu itu teriak, satu itu kenapa dia teriak? Dia lagi ngalamin siksa kubur karena dia pada waktu sholatnya itu tidak menjaga kebersihan. Jadi kencing di mana-mana lah gitu. Itu padahal cuma gara-gara petik kencing aja. Petiknya cara kencing. Apalagi kita biasa kencing di depan pohon pisang gitu ya. Udah kemana wer. Ada Pak. Ada. Jadi kita bisa nggak ada air. Contoh ya, nggak ada air kok mau kencing. Boleh. Kita cari batu, 3 sisi batu. Nah, itu dioles pakai batu. Istinja juga bisa. Boleh. Hah? Istinja, buang air besar. Bisa. Asal itu si kotoran itu nggak nge-mempret kemana-mana. Kalau epret-epretan seperti mencer ya nggak bisa. Boleh Pak? Kalau di hutan. Dari kemarin bahasnya kamu. Boleh Pak, istrinya boleh. Lebar tadi kalau gitu ya. Ada dijelaskan di Safinatu. Jadi bebersih dengan apa tuh batu. Boleh bawa di hutan, ada air Pak. Daun Pakai patak. Daun ya. Kalau daun lihat daunnya lah. Kalau sesuatu yang hancur nggak boleh. Jadi harus yang keras. Rata pantatnya lecet. Iya. Yang dikhawatirkan pakai daun apa tuh bulus kalau orang Jawa itu. Iya itu gatel. Akhirnya bukan bersih malah. Iya itu banyak pakai godong talus kan gatel. Jadi kalau bisa mungkin kalau makanya di sini silakan pakai batu dimanapun ada batu kali ya. Mungkin paling nggak ya pakai batu bata Pak. aman ya. Tapi kade cari batu yang agak licin lah. Kalau yang kasar mah cek. Boleh nih Pak, bebersih pakai batu. Boleh. Kepalanya pakai batu. Tapi pakai 3 sisi ya. Pel-pel gitu. Buang dari hati. Atau itu batu punya 3 sisi lah. Jadi biar kita dan udah jelas apa itu kotoran itu udah keluar semua Pak. Kita udah poles, keluar lagi air kencing. Harus benar-benar udah ini. Ini tentang toharo Pak ya, tentang toharo. Jadi sebelum sholat kita benar-benar suci. Makanya yang dijelaskan Rasulullah tadi jangan sih ya. Masih. Teriak-teriak Pak, orang itu dalam kuburan. Kata sahabat, kata Rasul, ambilkan pelapa kurma, 2 pelapa kurma, 1 pelapa kurma dibelah di 2. Ada apa ya Rasulullah? Di sini ada orang yang meninggal makan ini waktu hidupnya apa sebelum sholat itu ini petikan air kencing tuh ini, jadi dia ada sisa kubur. Lalu Rasul berdoa. Yang satu lagi orang dia suka merunding. Hibah. Jadi Rasul mengambil pelapa kurma satu dibelah jadi 2, tancepin satu-satu. Sebelum pelapa kurma ini kering, orang ini masih dapat amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah makanya kalau zaman Rasul disuruh kan adanya pelapa kurma Pak. Kalau di sini kan bisa pakai bunga. Jadi Rasul pun ziarah ke makam, mendoakan. Bahkan menurut riwayat Rasul setiap hari ziarah ke makam baki. Berarti itu sunnah ya? Hah? Sunnah ya? Kalau Ziarah. kita menjalankan misalkan ada pohon ditancapkan di makam, itu berarti Sunnah. Berpahala untuk orang yang makam ini. Meninggal. Paham? Tapi yang resiko untuk percikan itu kebanyakan laki-laki kan ya? Laki-laki. Jarang perempuan. Sama. Sambil lari. Kalau laki-laki kan kebanyakan kadang suka berdiri. Apalagi perempuan nggak bisa berdiri sama sekali harus sama harus cari tempat yang setir yang kira-kira bisa ngalir Pak. Bahaya malah perempuan. Pakai botol maison Pak. Masak semua. Itu mah aman. Aman, itu kalau gitu malah aman. Iya benar. Kalau di tempat yang itu mending pakai itu aman.
bilang gua jangan ditaruh. Iya, ntar diminum orang. Ceng, Pak. Mengapa dibaca ini penting banget loh, Pak. Tanpa ada ini sholat gak akan sah, Pak. Nah, ini secara fikih. Tapi berdasarkan ini hadis Rasul ini. Bukan hanya sembarang baca doang, hadis Rasul. Makanya disebutnya at-tuhuru nisful iman. Dan bahkan bunyatin ala nazafah. Islam berdirinya di atas kebersihan gitu. Jadi harus bersih, jaga kebersihan terutama mau sholat. Maaf Pak, najis sama kotor itu beda. Kalau najis mesti kotor, tapi kotor belum tentu najis. Contoh kita kena adukan, belum tentu najis itu. Jadi kita lihat sesuatu yang mau kita sentuh itu sesuatu yang najis enggak? Seandainya pakaian itu biasanya kan orang pabrikan enggak mungkin ganti baju ya Pak ya. Di pabrikan Pak pakaian itu juga kan biasanya Pak. Jaga kita lagi sholat lagi ini. Yang penting kita udah niat menjaga. Adapun kalau menang. Karena yang dia dapat azab itu dia sengaja Pak biasanya. Supir truk di atas ban ya kan. Hanya dengan petikan air kencing aja menjadi siksa kubur. Bahaya kan? Makanya harus jaga. Ya, perhatikan lagi tadi ya disunatkan kita sebelum sholat yaitu siwak. Kalau wudu wajib, bukan sunat lagi. Nah, ini kalau tentang siwak itu sunnah. Tapi sunnah pun pahalanya sangat besar. Nih kalau saya mencari pahalanya. Karena 2 rakaat yang pakai siwak itu lebih utama daripada 70 rakaat tidak pakai siwak. Kata Rasul. Salah ya Pak paham ya? Mudah-mudahan hal yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala dan walaupun sedikit tapi ada manfaat. Dan bisa menambah pengertian kita. Jadi kita semakin kita mengaji insyaallah semakin bertambah ilmu kita, apa yang kita pahami semakin bertambah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.